Perkenalkan saya Muhammad Sufa Alusti dengan nama panggung Electro Guys selaku gitaris. Dan saya Novi Citra Indriati, nama panggung Twister Angel selaku vokalis Dari grup band Sukatani. Memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri atas lagu ciptaan kami dengan judul lagu Bayar. Yang sebenarnya lagu itu saya ciptakan untuk oknum kepolisian yang melanggar peraturan. Kan memang siapa yang bisa membantah? Di polisi itu banyak pungli. Bawa SIM, nggak bawa SIM, bayar. Sesudah bawa ditanya yang lain. Mahfud MD, ex-Menko Polhukam, belak-belakan secara tegas bahwa kasus Ben Sukatani yang pada akhirnya meminta maaf pada polisi sebagai sesuatu yang konyol. Mahfud menyebut segala sesuatu yang berurusan dengan polisi harus membayar ialah sebuah realita yang sudah diketahui umum. Sebelumnya, Ben Sukatani baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah lagu mereka berjudul Bayar 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 menuai kontroversi. Lagu itu dianggap mengkritik praktik pungutan liar alias pungli di lingkungan kepolisian. Kontroversi ditanggapi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia menegaskan kesalahpahaman telah diluruskan. Listio Sigit Prabowo menekankan Polri tidak anti kritik dan terbuka terhadap kritik yang membangun. Ia menerima permintaan maaf dari Ben Sukatani dan melihat ada miskomunikasi dalam kejadian tersebut. Soal band yang lagi rame sekarang, band Sukatani. Pak Mahfud posting X kan Pak, mempertanyakan itu yang Pak Mahfud mengatakan bahwa harusnya band Sukatani nggak usah minta maaf pada polisi, karena pada akhirnya kan dia minta maaf pada polisi Pak. Lalu kemudian direspon oleh polisi mengatakan bahwa kami tidak anti kritik gitu. Nah, apa concern Pak Mahfud terutama dengan kasus itu? Ya konyol lah gitu ya. Karena begini, lagu itu yang saya lacak dari AI maupun di dalam pengakuan yang bersangkutan tuh lagu itu sudah lama dibuat. Itu dibuat tahun 2002 dan kemudian diposting di Spotify itu bulan Agustus tahun 2023. Nggak ada apa-apa sampai saat itu. Gitu. Nggak ada apa-apain. Tiba-tiba di bulan Februari tahun ini gitu. Artinya sudah 1,5 tahun gitu, lalu dipersoalkan karena dinyanyikan orang, gitu kan? Padahal udah pernah dinyanyikan sebelumnya. Sudah pernah ya, dan sudah ada di Spotify, Anda bisa cari di situ, gitu. Nah, oleh sebab itu tuh menjadi konyol, menjadi isu yang menimbulkan asosiasi karena lagu ini dinyanyikan saat unjuk rasa, lalu penciptanya yang disalahkan, gitu ya. Nah, Mas Rizal, saya terus terang agak mengkhawatirkan kalau gini ya. Ekspresi orang untuk menyatakan apa yang terjadi di masyarakat, lalu direpresi, gitu ya. Itu mengkhawatirkan bagi penegakan konstitusi kita. Karena orang ngeritik itu kan bisa dengan apa saja. Bisa dengan lagu, ya kan? Kan memang siapa yang bisa membantah? Di polisi itu banyak pungli. Bawa SIM, nggak bawa SIM, bayar. Sesudah bawa ditanya yang lain, gitu. Itu bukan tuduhan, itu realita menurut Pak Mahfud. Itu realita lah, sudah menjadi berita-berita yang umum. Kalau aktivis Buya Eson itu, Emerson Yanto itu, hampir setiap saat menulis tuh di sana ada pungutan liar, di situ pungutan liar. Itu tidak diapa-apain karena dia punya bukti. Nah, ini mengekspresikan orang-orang seperti Eson ini, siapa tuh Sukatani, Ben Sukatani, ya, orang yang suka tani. Teksnya tuh kira-kira begini Pak, ya saya ambil beberapa potongan. Mau urus SIM, bayar polisi. Ketilang, bayar polisi. Masuk penjara, bayar polisi. Keluar penjara, bayar polisi. Itu semua. Mau jadi polisi, bayar polisi. Jadi itu bukan serangan terhadap polisi, Pak, ya, menurut Pak Mahfud? Bukan, ya? Itu kritik sosial. Dan seni itu bisa melakukan kritik-kritiknya sendiri. Misalnya seni peran, gitu. Kan kritik
yang sah gitu. Apa yang dilakukan misalnya oleh para seniman seperti Iwan Fals, ya, nyanyi bongkar gitu ya. Ada lagu tentang politisi busuk, itu kan ekspresi dari masyarakat. Seni peran misalnya ya di ketoprak, ya kan? Atau di pertunjukan Cak Lontong, Butet, kan kritik semua tuh, Butet, Akbar apa gitu, kan tidak dilarang karena itu dilindungi oleh hak asasi manusia. Nah, di dalam negara yang demokrasinya sudah mulai melemah, kritik itu biasanya tidak langsung ke persoalannya, melalui lagu-lagu, lawakan, cerita-cerita humor gitu ya. Ungkapan sedih lah ya gitu ya. Ya dulu ingat waktu zaman Pak Harto sangat berkuasa tuh kan ada cerita humor gini. Pak Harto jatuh dari helikopter di daerah Wonogiri bersama 2 menteri. Pak Harto jatuh, 2 menteri ini mati. Tapi Pak Harto ditolong oleh seorang petani sampai selamat. Lalu Pak Harto bilang, Pak, kamu terima kasih ya bisa menyelamatkan saya. Kamu minta apa? Apa yang bisa Bapak berikan? Kamu minta sapi? Bisa. Minta rumah? Bisa. Minta mobil? Bisa. Lalu petani ditanya, Pak, Bapak ini siapa ya? Kok bisa memberi apa saja? Saya Soeharto, hehehe, katanya. Lalu petani itu bilang, Pak, kalau gitu saya minta satu aja. Apa yang kamu minta? Yang saya minta, Bapak jangan bilang siapapun bahwa saya yang nolong Bapak. Kalau rakyat tahu bahwa saya nolong Bapak, saya yang dibunuh, katanya. Nah itu kritik. Ada cerita itu ya? Cerita itu beredar pada waktu itu. Itu ketika demokrasi dibungkam. Iya. Dan ekspresi seperti itu selalu terjadi di mana-mana. Dan kita jangan marah. Wong itu menyuarakan masyarakat itu hak asasi loh. Orang mau menyanyi apapun, kecuali memfitnah, jelas-jelas memfitnah. Dia bicara realita di dalam masyarakat. Mungkin pengalamannya sendiri, gitu. Seumpama dia tidak punya pengalaman sendiri, saya yang orang luar punya pengalaman yang begitu, gitu, kan gitu. Ya. Pak, saya mau ini sedikit, tapi kita klarifikasi dulu bahwa kan polisi tidak melarang sebenarnya. Bahkan polisi mengatakan kemudian direspon oleh Pak Kapolri bahwa polisi tidak anti kritik. Cuman kan mungkin prosesnya ketika didatangin, klarifikasi itu terjadi, Pak. Dugaannya ada intimidasi, Ya, sehingga makanya. ini ketakutan dan minta maaf. Minta maaf dan mencabut lagu. Wah, itu kan bahaya sekali bagi kehidupan Iya. hak asasi kita. Iya. Gitu. Pak Mahfud mengatakan bahwa itu bagian dari pelanggaran hak asasi manusia ketika orang mencipta lalu kemudian. Iya dong. Kan Undang-Undang Dasar melindungi setiap orang boleh melakukan berserikat, berorganisasi dan menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan, berorganisasi dan macam-macam itu dilindungi oleh negara. Tapi lalu sebagian orang mengatakan, Pak, ini kan juga memang tugas polisi melakukan penyelidikan gitu. Jadi memanggil, mewawancara, meminta informasi dari pihak lain itu kan upaya polisi untuk itu penyelidikan juga gitu. Tugas polisi, tetapi akan ada peristiwa yang mendahului. Kenapa orang harus dipanggil? Ya kan? Kalau harus dipanggil kan kenapa tidak dulu? Ya kan? Kenapa di bulan Februari ketika demo-demo rame dan seterusnya kan gitu. Nah, sekarang jadi masalah, Pak, salah satu dari vokalis band tersebut yang perempuan itu diberhentikan sebagai guru SD di tempat dia mengajar, Pak. Ya. Alasannya dicari-cari. Saya nggak tahu dicari-cari apa-apa gitu, tapi kemudian alasannya katanya tampil dengan aurat yang tidak seharusnya. Pak Mahfud melihat itu real terjadi atau sesuatu yang diciptakan saja untuk sebagai alasan? Ya, saya minta maaf ya. Pemecatannya itu dengan alasan itu terjadi pada tanggal 6 Februari. Ya. Padahal itu sudah dulu. Sudah lewat. Iya kan? Sehingga menimbulkan pertanyaan gitu. Nah, baru sesudah orang ribut, semuanya klarifikasi. Pak Polri katanya tidak anti kritik dan mengangkat dia sebagai duta polisi. Duta polisi. Bagus Duta juga. Polri. Bagus juga. Bagus gitu. Itu tawaran Kapolri, Pak. Ya silakan kalau mau. Tapi sebenarnya saya lihat bupatinya juga
ya, yang Purbalingga ya, sedang ikut retret di Magelang itu katanya kalau mau kembali jadi guru kita fasilitasi. Bagus. Saya kira harus begitu demokrasi itu. Kesalahan itu harus segera diperbaiki itu. Bolehlah kita apresiasi kepada keduanya. Kan tidak harus selalu disalahkan, ada baiknya juga. Betul, setuju.